people is a cost. Iya. Manusia tuh pada dasarnya cost. Cuma right people is a asset. Iya, bakal jadi aset ya. Bakal jadi aset. Kalau menurutku bisnis itu nggak harus rugi dulu, salah. Kalau menurutku bisnis harus rugi dulu tuh salah. Selama kalian punya ilmunya. Kembali lagi, ilmu lagi. Kalau misalkan kalian nggak ada ilmu, kalian investasi ke bisnis apapun pasti rugi. Saya mau nanya lagi nih bro, kepo. Nah, kalau menurut bro itu sekarang era digital marketing kan udah shifting nih bro ya. Dari tadinya tren yang 2000 sekian yang kita dulu zamannya BlackBerry, masih Kaskus gitu. Sekarang kan udah beda nih. Udah beda. Full marketplace dan digital marketing. Nah, bro strateginya gimana nih di FitZone? Nah, untuk FitZone sendiri kita pakai apapun hal yang menunjang digital marketing. Yang menunjang digital marketing ya. Ya contohnya Facebook Ads, Google Ads, website, SEO, dan hal-hal lainnya lah pastinya. Kita ya open endorse, kita endorse juga ke influencer-influencer yang kapasitasnya baik lah ya. Iya benar. Terus kita ya apapun kegiatan internet marketing yang saat ini lagi tune in, kita pasti manfaatin dengan baik. Ikutin trennya gitu ya bro ya. Kita nggak bisa nggak bisa kolot gitu loh kayak saya tetap mau diikut zaman saya lah gitu ya, nggak boleh, nggak bisa kan. Nggak bisa. Nah sekarang saya sendiri kan juga bangun Muscle First ini kan basisnya kita mungkin 90% tuh dari digital marketing ya promosinya. Nah bro sendiri sebagai agen di Surabaya itu merasa terbantu gak sih dengan campaign digitalnya? Nah kalau untuk itu sih saya lihat Muscle First sudah membuat strategi digital marketing yang super bagus menurut saya. Kenapa tuh? Pertama, kalian manfaatin digital marketing dari segala lini, mulai dari sosial media, mulai dari ya influencer-influencer yang ada, belum lagi di websitenya kalian juga bagus di situ. Terus apa namanya? Menurut saya juga masalah digital marketing ini kan kita perlu namanya upgrade ya. Mungkin apa yang tren di tahun 2019 sama yang tren di 2020 dan 2021 adalah hal yang berbeda pastinya. Apalagi kena COVID. Nah, karena COVID, yang awalnya orang mungkin masih bisa keluar, ngelihat banner, ngelihat billboard dan lain-lain, sekarang sudah nggak bisa. Benar, maksudnya bukan nggak bisa ya. Acara tahun lalu ya 2020 ya, Expo gitu-gitu kan semua online digital. Sudah online semua. Dia pakai kayak Zoom gitu terus jalan kiri kanan gitu. Untuk saat ini saya lihat Muscle First sangat baik menyikapi hal ini gitu loh. Iya benar. Muscle First mengambil decision yang tepat ya. Di saat yang lain itu mungkin masih kebingungan untuk melakukan transisi marketing, sedangkan Muscle First itu sudah langsung fit, dia langsung siap gas. Benar. Saya lihat begitu. Nah terus kan bro, saya mau nanya juga deh bro. Ini kan bro pegangnya regionnya Surabaya ya bro ya, agen besar Muscle First. Nah ada gak sih bro testimoni, maksudnya customer bro yang langsung ngomong ke bro tentang feedback produk Muscle First? Untuk customer sendiri sih yang sudah nggak sekilas kebaca gitu, ini testimoni kita atau sering teman sendiri mungkin. Saya perhatiin kok kalau masalah feedback customer tuh aku selalu perhatiin hampir tiap hari malah. Hampir tiap hari. Nah ini owner yang patut dicontoh banget nih guys. Biasa tuh owner tuh, aduh gue udah nggak perlu deh. Padahal penting ya sebenarnya. Menurut saya paling penting itu kita sebagai business owner ya harus punya empati sih ya. Suara hati dari customer. Suara hati dari customer, karena soalnya yang buat kita bisa maju itu ya karena customer kita. Iya, jangan sampai kayak apa ya, banyak banget bro yang seller kayak habis lu udah beli ya udah. Iya, udah putus, kita nggak ada hubungan lagi apa-apa. Nah, padahal di kita nggak, kita apa after salesnya itu selalu kita jaga. Dijaga terus ya. Dijaga terus. Apa yang komplain, ada apa, mungkin ada customer yang kebingungan kenapa kok produknya seperti ini, cara konsumsinya bagaimana, nah itu selalu kita perhatiin. Nah, kembali lagi tadi ke komentarnya atau reviewnya ya, reviewnya review dari customer nih. Nah, untuk customer yang sudah coba produk Muscle First, rata-rata jarang ada yang pindah sih, saya lihat ya. Jarang ada yang pindah? Jarang ada yang pindah. Tapi nggak pindah ke lain artinya gara-gara apa nih bro? Nah, alasannya rata-rata nih bro ya, mereka cocok sama produknya. Maksudnya dipakai ada efeknya? Betul, dipakai ternyata produknya itu nggak seperti produk-produk yang lain ya, produk-produk yang lokal lainnya lah ya. Saya nggak sebut merek, tapi banyak produk lokal lain ketika dikonsumsi, ternyata
nggak ada hasilnya. Oh, nggak ada hasilnya. Ternyata di perutnya nggak nyaman. Kalau ini cocok. Nah, ini rata-rata di perut nyaman, cocok, dan terbukti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jadi dia repeat ya. Repeat. Iya. Nah, karena soalnya produk Muscle First ini punya reputasi di produknya ya saya bilang ya. Nah, karena itu makanya Muscle First bisa cepat maju. Lancar juga ya. Betul. Terus itu profilingnya lebih ke apa bro ya? Cewek, cowok atau kuliah atau? Kalau untuk Muscle First sendiri saya lihat sih kebanyakan dipakai oleh kaum milenial ya. Oh, anak-anak muda malah. Anak-anak muda umur 20 sampai 30 tahun lah ya. 20 sampai 30 tahun. 20 sampai 30 tahun. Lebih cenderung ke cewek atau cowok tuh, Bro? Kebanyakan saya lihat tetap cowok ya. Cowok. Tapi ya mungkin kalau kita bilang mungkin sekitar 60-40% lah ya. 60% cowok, 40% cewek. Itu berarti orang yang ingin badannya dari biasa aja pengen jadi ngebentuk gitu. Betul. Ya rata-rata sih orang konsumsi produk-produk Muscle First pastinya dia ya punya body goal tertentu. Ada yang mungkin dari yang kurus, kepingin gemuk, dia beli Progainer. Oh, dari Progainer. Nah, ketika dia lagi gemuk, terus habis itu kepingin diet, pingin six pack dan lain-lain, dia biasanya beli Pro Isolate. Iya, benar. Ya tergantung orientasinya calon customer nanti ya kita biasanya bantu arahkan sih. Nah, Bro Rifki sendiri kan juga nge-gym nih, Bro ya. Oke. Ada nggak, Bro, maksudnya ada nggak filosofinya kalau Bro gara-gara nge-gym Bro jadi mau mulai suplemen fitness gitu atau nggak ada hubungan? Gimana? Ada gak filosofinya karena Bro nge-gym pernah pakai suplemen jadi Bro jualan suplemen pertama kali? Gitu. Atau nggak ada? Pastinya ada lah Bro. Saya dulu awalnya nge-gym dulu di tahun 2016 itu ya. Iya. Itu fitness rutin banget. Mungkin bisa dibilang 6-7 kali seminggu. Waduh, udah lebih rajin dari binaraga. Iya, kita juga fokus banget waktu itu. Pasti minum suplemen dong. Pasti, kita konsumsi suplemen. Saya sampai masak sendiri waktu itu. Iya, bener-bener jalanin kehidupan atlet waktu itu. Nah, terus 2 tahun tuh berhenti. 2 tahun. Nah, karena apa ya, yang ngerasa sih waktu itu kok kayaknya passion saya ada di sini sih. Nah, makanya saya pingin fokus kalian aja lah. Passion saya jadiin hobi saya nih. Dan passion ini saya jadiin ke bisnis. Oh, gitu. Jadi memang bener-bener dari hobi terus ngejalanin dan konsumsi itu jadi jualan juga. Betul. Nah, tadi kan Bro udah bilang nih Bro, kalau misalkan customer Bro tuh kasih feedbacknya bagus kan Bro buat Muscle First. Nah, Bro sendiri sebagai orang yang entusias fitness, Bro pernah nggak sih minum produk lokal atau Bro pengen nggak minum Muscle First tes? Kalau produk lokal yang pernah saya coba jujur ya, cuma Muscle First M1 Pro W. Oh, M1 Pro itu dong? Iya, yang pernah saya konsumsi dan saya paling cocok kayaknya dengan yang itu. Gimana menurut Bro? Rasanya? Dari rasa terus dari efek? Rasanya enak, di perut juga nyaman. Ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Terus dari sekian banyak produk Muscle First ini kan ada 6 ya kayaknya ya? Iya. 6. Terus menurut Bro yang paling juara yang mana nih? Kalau paling juara dalam hal apa nih? Ada 2 nih, satu apa? Penjualan, satu itulah apa namanya? Efek ya. Oke. Kalau dari penjualan, jujur paling rame M1 Pro W. Pro W paling rame. Kenapa tuh? Karena strateginya atau? Wah, itu waktu launching sampai detik ini belum pernah turun sama sekali. Rame terus ya? Rame terus. Bagus tuh mulai dari cara launchingnya yang bagus, terus habis itu maintenance marketingnya yang oke. Bagus itu M1 Pro W dari sisi penjualannya. Oke, bagus ya. Terus kalau dari efek gimana Bro? Nah, kalau dari efek pasti ya produk yang paling utama ya M1 Pro Isolate. Pro Isolate paling bagus. Paling bagus ya. Itu kayak apa namanya? Customer Bro juga feedbacknya bagus juga itu. Iya. Customer saya juga info kalau yang paling ngefek sih ke badannya mereka yang M1 Pro Isolate. Ya. Paling bagus. Tapi kan Bro nge-gym memang nge-gym di tempat sendiri ya Bro ya. Iya. Pasti ada dong Bro orang-orang yang lihat, saya pengen nih kayak badannya kayak Bro Rifki nih jadi apa namanya badannya udah bagus gitu. Ada gak Bro yang kayak gitu? Gara-gara ngeliat badan Bro bagus jadi customer. Ada sih pasti ya karena ada juga. Kita branding sih ya kan kita branding itu metodenya banyak ya salah satunya dengan branding kita sendiri. Kalau kita punya badan yang oke pastinya ya kita arahin customer untuk seperti apa sih pasti lebih mudah lah. Pasti lebih oke ya. Pasti lebih ada aja ya Bro yang jadi closing juga kan. Iya juga. Iya jadi benefit juga ya Bro ya olahraga ya sekalian. Nah terus kan Bro ini udah mau masuk ke penghujung podcast. Nah menurut Bro ada gak sih Bro inovasi yang bisa dilakuin Muscle First dalam produk nextnya?
Kalau untuk produk sendiri, Muscle First saya lihat udah cukup lengkap ya, mulai dari whey protein, BCAA, kreatin. Nah, cuma nanti yang mungkin perlu dikembangin sih ya menurut saya di produk pre-workout ya. Oh, pre-workout. Pre-workout. Karena di Indonesia, pertama sih ya menurut saya perlu diedukasi lebih soal pre-workout. Benar. Banyak Bro orang sendiri ini pengguna pre-workout gak tapi? pasti saya pakai pre-workout. Tapi masih impor dong? Iya dong. Untuk sampai sekarang masih import, kalau nggak gitu kopi hitam. Kopi hitam? Alami ya? Alami. Alami. Nah, kenapa sih kok kalau Muscle First itu punya digital marketing yang bagus, bisa mengedukasi orang-orang di sini itu untuk ngerti bahwasanya pre-workout itu bukan doping gitu loh. Iya, benar-benar. Banyak banget orang yang pikir kayak habis minum ini jadi nanti kalau nggak minum ini jadi lemes gitu kan? Tergantungan, padahal enggak. Ya harapan saya sih di Muscle First bisa launching produk pre-workout. Coming soon nih ya jadinya nih ya. Coming soon, ditunggu. Kita ngurusin dulu nih bro, izin-izinnya nih, repot soalnya. Terus kan bro, ini kan sekarang lagi suasana COVID nih bro. Sekarang ya masih COVID sih. Nah itu di penjualan bro, ngefek gak sih bro? Dari tahun lalu deh, COVID gelombang pertama tuh Maret. Ya ini kan kita COVID sudah 2 tahunan ya kurang lebih. Di tahun pertama, bukan tahun pertama, di dalam bulan 1-2 bulan pertama itu ya pasti dari pihak kita itu ada berasa guncangan lah ya. Guncangan? Karena guncangan gempa atau? Bukan dalam artian ini nih demand-nya nih turun. Demand-nya turun karena ya namanya orang panik lah ya. Iya, masyarakat panik nganggep kalau bahwasannya bakal kiamat atau ada stigma bakal apa akhirnya banyak orang yang ngerem waktu itu, nggak belanja, nggak apa. Nah seiring berjalannya waktu, ya karena masyarakat ini nggak keluar rumah atau apa, otomatis mereka matanya tuh banyak yang tertuju ke HP. Oh, jadi malah nggak ngapa-ngapain online shopan gitu. Gitu. Duitnya nganggur gitu kan. Betul. Dari habit yang baru. Sampai kapan tuh bro turunnya? Kan awalnya Maret tuh. Nah itu mulai di bulan 3, bulan 4 dan seterusnya itu mulai recovery lah. Mulai recovery. Seterusnya ya. Mulai naik sedikit. Nah justru dari habit orang yang baru ini kita justru harus ngambil kesempatan momentum. Malah justru ada momentum. Kenapa sih kok hal ini malah kita nggak manfaatin dengan digital marketing gitu? Iya benar-benar. Itu juga sih bro, apa namanya, dulu kan yang pas yang zaman COVID edisi pertama kan kayak orang semua suruh di rumah kan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu belakangan ini kan setelah setahun kemudian kan research COVID kan mereka akhirnya dibilang suruh jaga imun sendiri kan, jadi suruh minum protein. Betul. Gitu kan. Nah jadi sekarang orang mulai aware kan. Kalau dulu kan kayak yaudahlah protein nggak penting gitu. Betul. Banyak orang dulu ya juga memahami whey protein itu cuma buat orang fitness aja. Tapi sekarang udah buat semua orang. Dengan adanya habit baru, orang mulai jaga olahraga, apalagi sekarang ada habit sepeda itu ya. Bener, habit sepeda goes. Nah, banyak orang yang lebih teredukasi bahwasannya whey protein itu diperuntukkan untuk semua orang yang menjalankan aktivitas fisik. Ya. Kalau ini sendiri kan bro, kalau vitamin itu juga tadinya ya bro, jujur aja di keluarga saya bro, nggak ada yang mau minum vitamin C, vitamin D3 gitu. Betul. Kayak ya udahlah, orang udah makan sayur sehat gitu. Udah cukup ya. Tapi sekarang kan orang diwajibkan kan? Iya betul, diwajibkan konsumsi vitamin. Untuk penjualan vitamin sendiri jadi juga naik bro? Wah ya di luar ekspektasi sih pastinya. Dahsyat ya naiknya. Dahsyat naiknya. Atau mungkin nanti kedepannya mau bikin merek sendiri? Waduh. Namanya udah pas tuh, Fit Zone Vitamin kan? Vitamin Zone nih. Ya, planning bikin vitamin. Mudah-mudahan ya, marketnya soalnya makin luas ya bro ya. Betul. Itu ya. Jadi selama COVID ini sampai bulan ke-5 sampai sekarang, bukan, kalau yang saya tahu kemarin Bro Rifki malah cerita ya bro ya, tadinya kantornya kecil malah sekarang ekspansi ya. Betul, ekspansi. Orang kan biasa COVID PHK gitu atau nggak mengurangi cost gitu ya, malah bro upgrade nih. Kok bisa bro? Ya semuanya ya pasti karena kerja keras lah ya pastinya ya, dari saya pribadi dan tim seluruhnya. Benar. Nah, dari apa nih prosesnya? Dari misalkan 5 orang jadi 15 orang. Waktu dulu di awal COVID itu ya, di 2 tahun yang lalu. Pasukannya dari berapa? Tim saya itu berapa orang ya? Mungkin nggak sampai 5 orang mungkin, atau 6 orang kali ya segitu. Nggak sampai 5 orang? Iya. Sekarang udah banyak dong bro? Ya sekarang 20-an lah kurang kali lebih. 4 nih malahnya. Iya kali 4. Tuh. Guys, jadi kita jangan apa ya, yang kayak Bro Div kita dibilang di awal. Kita tuh harus selalu beradaptif dengan perkembangan zaman. Jangan lagi COVID malah kita ini pasrah, sedangkan Bro Rifki aja bisa ekspansi
Karena aku percaya sih ya, dalam setiap keadaan itu nggak semuanya buruk. Nggak semuanya buruk. Nggak semuanya buruk. Pasti ada satu sisi yang kita bisa manfaatin di situ. Bener. Nggak semuanya ketika anggap pandemi, oh ya udah berarti kita harus kayak orang-orang lain nutup bisnisnya. Iya. Kalau bro sendiri aja malah expand nggak tanggung-tanggung nih, expandnya kali 4 malah ya. Iya, kali 4. Kali 4 pasukannya ya. Demand juga makin gede berarti ya bro ya. Ya, alhamdulillah. Nah terus kan bro, ini saya kan beberapa kali juga ketemu bro Rifki udah di Surabaya ya bro ya. Ini kotanya Surabaya memang jujur demandnya gede ya bro ya. Udah 2 kali ya di Surabaya. 2 kali, 2 kali ya. Demandnya gede bro ya. Sebenarnya sellernya di Surabaya ini pemain health ini bro pasti kenal dong. Orangnya siapa-siapa aja. Kenal, ada banyak lah memang. Ada banyak. Cuman ya lingkupnya ya di situ-situ aja gitu loh. Mungkin muter di antara 10 sampai 20 orang doang kan. Betul, nggak lebih. Nah kalian tuh sebenarnya kerjasama nggak sih bro? Ada mafia Surabaya gitu. Mana tahu kan bro Rifki ketuanya. Untuk jaringan mafia saya belum punya sih ya, pasti. Mafianya, hari ini saya mau bikin harga vitamin C naik, ayo semua ditahan gitu. Enggak sih. Sebenarnya kalau untuk jaringan seperti itu nggak ada. Nah sebenarnya kita di Surabaya sendiri saling berteman nggak atau enggak? Kita berteman, kita meskipun kita kompetitor, ya kita saling sama beberapa seller tuh saling menghargai lah ya pastinya ya. Iya, saling menghargai. Mereka punya brand apa, kita juga bantu jual. Kita punya brand apa juga mereka juga bantu kita jual. Saling bantu aja gitu saling ya. Bantu aja ya. Pasti adalah beberapa gesekan antar kompetitor mungkin nggak suka atau karena apa, tapi ya masih dalam taraf wajar lah. Biasanya kenapa bro orang nggak suka sama bro Rifki? Soalnya kan saya lihat kan ya bisa dibilang kalau disuruh mention top 3 terbesar mungkin pasti bro masuk lah di seluruh Surabaya gitu. Oke. Nah kalau misalkan untuk apakah iri atau gimana? Namanya kita saingan ya, kita nggak bisa mengharapkan pesaing kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi wajar lah kalau menurut saya persaingan seperti itu tuh wajar asalkan nggak ngelanggar norma-norma dalam berbisnis ya. Itu apa namanya yang pernah bro alamin tuh gimana bro di Surabaya? Kayak misalkan kayak tiba-tiba saya ini orderannya jadi sepi gara-gara barang saya nggak dikasih gitu atau gimana gitu. Oh kalau itu teknisnya itu banyak. Kalau hal-hal seperti itu saya belum pernah ngalamin justru. Cuman ya gangguan dari kompetitor itu adalah apa kayak gangguan ini, gangguan itu. Nah bro, gimana nih menanggapinya bro? Maksudnya ya bro kan pasti gimana ya bro ya? Semakin kita tinggi pasti kan banyak aja yang nggak suka kan bro? Pasti semakin tinggi pasti anginnya lebih banyak kan ya. Banyak. Bro gimana menanggapinya? Ya kalau saya nanggepinnya, saya lihat dari sisi baiknya aja sih. Oh ini sisi baiknya. Mulia sekali nih ya kompetitor. Enggak, karena seperti ini contohnya lah. Ketika ada kompetitor ganggu kita, kita nggak perlu ganggu balik sebenarnya. Sebenarnya iya sih. Sebenarnya cukup kita tunjukin aja ke mereka bahwasanya yang kamu anggap ke kita itu salah loh. Kita itu harus jadiin mungkin gangguannya mereka sebagai daya picu kita untuk lebih maju. Benar, iya. Seperti itu aja sih kalau saya lihat sih ini sih bro ya, kompetitor tuh ya kita mau ngelakuin apa aja pasti tetap salah sih. Pasti salah di mata mereka. Mau kita diem kita salah, mau kita fight kita salah. Apalagi kita ini bro, apalagi kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Oke. Pasti salah kan, malah diinjek-injek ntar. Kayak gitu kan. Tapi jadi bro cuekin aja bro. Cuek. Kalau saya cuek. Oh cuekin aja ya, berarti tetap masih sehat lah ya persaingannya. Bro ini berarti menguasainya seluruh Surabaya atau Jawa Timur atau gimana bro? Tergantung ya. Ada beberapa brand yang mungkin ngasih saya untuk region Jawa Timur, ada yang beberapa brand untuk Surabaya aja, macam-macam. Macam-macam. Oke bro, podcastnya nih udah mungkin sekitar 40 menitan lah ya, udah cukup banget nih, banyak banget yang udah di sharing sama bro Rifki nih jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta. Ya saya sendiri juga terima kasih lah pastinya. Waduh. Brooklyn sudah ngundang saya ke podcast ini, kita bisa sharing, kita bisa ngambil pengalaman banyak banget dari Brooklyn, masalah dia diriin bisnis, masalah dia bangun personal branding yang baik. Ya saya sendiri terima kasih banyak lah pastinya atas waktu dan tempatnya ini. Nanti ini ya, jangan lupa nih guys ya, ditunggu brand lokalnya dia launching ini namanya kosmetik nih. Masih belum tahu juga nih namanya apa ya kan, sama Fit John ya. Tahun berapa nih bro launching Fit John? Ya rencana saya sih
di awal tahun 2021 Awal tahun 2022 Fitzone. dong. Oh sorry, 2022 bakal ada rebranding lah Rebranding kita. dari The Fitzone Fit Gym nih, guys. kita lari ke The Fit Zone. Dari ke Fitzone. Jadi lebih apa bedanya? Bro bilang kemarin cakupannya lebih luas, nggak Betul. cuman Jadi kan kita waktu pertama kali jualan produk suplemen fitness itu kita pilih nama Fit Gym karena memang orientasinya untuk jualan produk. mungkin karena bro nge-gym suplemen juga fitness. kali. Betul, karena itu. Nge-gym juga. Jadi kayaknya nama gym Logonya aja strong banget, dumbbell loh logonya. So cinta itu sama dumbbell ya. Nah, next kita ganti ke Fit Zone biar lebih bisa menjual banyak produk lah, lebih menjangkau banyak orang. Iya. Karena setiap orang pasti punya impian untuk jadi lebih fit. Iya benar menjadi fit. Terus yang saya lihat sih yang saya bisa tangkap juga bro bilang bro dari passionnya ngejual apa namanya. Bro bilang bro mulai bisnis tuh dari passionnya pertama kali nge-gym sampai sekarang bisa ngedirin sendiri. Jadi kayak kita harus ngelakuin sesuai dengan passion kita kan. Betul. Bro sekalian bro closing untuk tips teman-teman nih buat sobat muscle yang nonton. Nah kasih tips gimana cara memulai bisnis ala Master Rifki nih. Waduh. Kalau dibilang master sih enggak ya, masih belajar. Dari nol nih misalkan mulai bisnis nih teman nggak tahu mau ngapain. Kalau saran saya sih satu, ketika ingin mulai bisnis, jangan pernah terfikir untuk berhenti. Itu aja sih saran saya. Jadi apapun yang terjadi, keep going, tetap lanjutin. Ada masalah apapun dihadapin, omset mau turun tetap dihadapin. Pasti suatu saat bakal datang masa dimana kalian pasti bakal jadi orang sukses. Benar. Nanti mungkin siapa tahu kita podcastnya yang kalian yang di podcast sudah sukses nih. Wah, Pasti iya, jadi bintang tamu ya. Karena memang bisnis tuh kayak gitu sih, bener banget kata Bro Rifki. Nggak selalu yang kita plan akan berjalan sesuai dengan yang mulus ya bro ya. Betul. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton dari Muscle First Talk edisi Entrepreneur nih, episode 1 mungkin. Oh, tunggu sebelum closing, kasih tahu dulu bro sosmednya. Oh iya, sosmed Buat saya kalian sendiri, yang mau order Rifki. Muscle First di Surabaya nih. Oke, ini kalau untuk order produk Muscle First bisa langsung di sosmed toko saya di @thefitgymstore. Kalau untuk yang di luar kota ya bisa nanti di The Fit Gym Store cabang-cabang, kita udah jelasin semuanya di Instagram. Nah kalau untuk Instagram saya pribadi @rifki_talib bisa langsung di follow ya. Sama ini nih bro, apa? Di mana aja adanya marketplace ya? Oh iya, kalau Tokopedia, untuk website. marketplace-nya kayak saya ada di website di thefitgymstore.com. Bisa di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, di The Fit Gym Store semuanya. Namanya sama. Nah, namanya sama. Yang penting namanya apa? Fit Gym Store kan? The Fit Gym Store. The Fit Gym Store. Oke, thank you banget buat yang udah nonton. See you on the next podcast. Muscle first, be the first.